Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu lagi nih di akhir bulan November. Ini kayaknya pada nggak semangat lagi sekarang ngitung Akhir hari. bulan Oktober, Mas Ersu. Oh, bulan Oktober. Iya, ini mau kecepatan, mau kayak akhir sampai mau akhir tahun. Tapi maksudnya nggak kayak waktu Pak Jokowi mau lengser kemarin, banyak yang melakukan countdown. Kalau sekarang ini bingung mau Mhm. countdown, mau dipercepat apa yang dipercepat. Kalau kelamaan kok kelihatannya Iya. pusing juga lihat situasinya kan gitu ya, Mbak Agi. Oke, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang-bincang dalam program Auto Record membaca berita di balik berita. Anda bisa membaca beritanya di tempat lain, tapi untuk mendapatkan konteks dan behind the scene-nya, mari kita bergabung dalam program Auto Record bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan kita akan membahas soal yang lagi viral banget ini ya Mas Ersu. Iya, kok viralnya luar biasa ya. Saya perhatiin itu sejak kemarin 2 malam Mhm. yang lalu ya, Selasa malam ya ketika Betul. Tom Lembong tuh mantan Menteri Perdagangan. Atau dia sebenarnya orang nggak banyak kenal dia mantan Menteri Perdagangan, kenalnya sebagai Kotemnas dan apa dan opanya apa sih kalau bahasa Koreanya itu opa-opa anu ya. Opa-opa. Sahabatnya Anies lah ya. Opa-opa gemesin gitu. Opa-opa gemesin itu kata kalau kata Gen apa kalau kata Gen Z ya atau Gen X malah Mhm. yang Iya. kayak gitu. Mhm. Nah, Tom Lembong ya, itu saya Mhm. lihat bertahan terus, Mbak, jadi trending topik. Padahal kita tahu ya, ini ada trending topik yang memang dia sedang diviralkan oleh para buzzer gitu ya. Mhm. Misalnya Mhm. apa, ya banyak sekali lah yang ini untuk para buzzer menyediakan itu. Tapi ternyata nggak bisa nutup trending topik tentang Tom Lembong Mhm. ini ya, Mbak Agi. Dan memang kalau Betul. kita baca orang banyak terkejut-kejut gitu ya apa yang terjadi? Kenapa kok tiba-tiba Tom Lembong jadi Mhm. tersangka gitu dan apakah dia menerima duit gitu? Tapi kalau kita mendengar penjelasannya dari Direktur Tindak Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar, kelihatannya orang cenderung pada waktu itu menduga bahwa ini korupsi soal kebijakan gitu dan karena dikatakan bahwa karena keputusan dari Tom Lembong untuk tetap mengimpor beras lagi mengimpor gula, ini bahan baku gula ya sebenarnya Mhm. ya itu. Betul. Iya, dan tanpa ada koordinasi, tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan mengakibatkan kemudian melimpah ininya katanya stok gula itu. Nah, kemudian terpisah ada yang tersangka lainnya, yakni Direktur Pengembangan Bisnis dari PT PPI ini ya, yang kemudian katanya dia karena dia menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan swasta itu untuk mengimpor beras, harusnya BUMN gitu yang mengimpor dan Indonesia dan negara mengalami kerugian 400 miliar. Tapi kemudian orang nggak jelas 400 miliarnya itu duitnya kemana? Emang Tom Lembong ikut ikut menikmati itu kan itu yang rame banget ya Mbak Agi ya bagi muncul kemudian dukungan-dukungan dari testimoni termasuk Anies Baswedan bahwa Tom Lembong ini orangnya lurus, orangnya bersih, orangnya berintegritas gitu. Jadi orang bertanya-tanya kemudian juga apakah kebijakan kalau katakanlah betul seperti itu kan kebijakan kalau yang tadi ya Mhm. kebijakan Mhm. itu bisa dipidana. Ini kan Pidanakan. perdebatan ya di Mhm. perdebatan yang banyak sekali banyak terjadi yang semacam itu dan kalau gitu semua banyak sekali orang yang bisa apa bisa kena itu termasuk IKN dan sebagainya itu bisa kena semua tuh Mbak kalau kalau sampai Pasti. ini bisa dipidanakan. Tapi ternyata kemudian kalau kita baca auditnya dari BPK yang katanya dari dasar itu dari dasar kenapa kemudian Tom Lembong jadi tersangka itu kok nggak ada soal itunya ya Mbak itu bukan audit investigasi kan gitu ya Mbak Agi ya? Kan itu hanya pemeriksaan biasa, Oke. koordinasi antar Hmm. lembaga satu dengan yang lain gitu ya Hmm. Mas Ersu, karena memang pemeriksaan atas tata niaga lah kurang lebih Ya. demikian. Hmm. Hmm. Nah, nanti kita bahas. Saya tertarik untuk menjawab pertanyaan Mas Ersu tadi dan apa saya sendiri juga penasaran dari mana asal penghitungan kerugian 400 miliar tersebut. Nah, saya ini menemukan salah satu judul dari detik.com ya Mas Ersu, yaitu dari mana kerugian 400 miliar di kasus impor gula yang jerat Tom Lembong begitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa menjawab dari mana kira-kira begitu ya Mas Ersu. Nah, ini kan Kejaksaan Agung menyebutkan akibat kasus dugaan impor apa dugaan korupsi begitu ya Hmm. pada tahun 2015-2016 akibat adanya kebijakan impor gula di Hmm. Kemendak di mana menterinya adalah Tom Lembong Ya. tersebut lantas apa namanya mengakibatkan kerugian 400 miliar.
memang menarik banget. Jadi kalau 400 miliar begitu ya, Tom Lembong langsung diborgol begitu kan, langsung dibui begitu kan Hmm, Mas Hersу. hmm. Ini apakah ada aliran dananya ke Iya, rekening itu. Tom Lembong dan ternyata sampai sekarang tidak ditemukan begitu. Oh, iya, Dan iya, iya. disebut juga itu sedang dicari kerugiannya. Jadi Hmm, sedang dicari dari mana aliran dananya. Tapi kemudian dari pihak kejaksaan juga mengatakan bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut, yaitu importasi gula tersebut, senilai 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara atau BUMN atau hmm, hmm, PPI, PT PPI, yaitu Perusahaan hmm, Perdagangan Indonesia, begitu. hmm, hmm. Lah kalau seandainya yang melakukan korupsi begitu ya, penunjukan kepada swasta dan kemudian dia mendapatkan fee begitu ya, Cashback per gitu ya, per atau kilo begitu ya. ya. Hmm, Biasanya kan iya, hmm, biasanya per kilo begitu mendapatkan fee misalnya sekitar Rp100 yang kita hmm, dengarkan seringkali seperti itu gitu. Memang tidak besar, tapi balikan saja ada berapa ribu ton begitu kan. hmm, hmm. Nah, tapi di sini apakah Tom Lembon menikmati itu? Kalau seandainya seharusnya itu dinikmati oleh BUMN, dalam hal ini kan alurnya adalah Tom Lembong mengeluarkan kebijakan importasi. Hmm. Nah, nanti kita bahas ya lebih lanjut. Tepat tidak kebijakan tersebut? Bagaimana harga gula pada tahun 2015 dan 2016 nanti kita bahas juga. Apakah betul klaim dari Kejaksaan Agung bahwa terjadi oversupply begitu? Pernahkah kita Oversupply. oversupply Hmm. begitu kan? Dan setahu saya ini selama 10 tahun sampai 15 tahun ke belakang sulit untuk mengatakan bahwa kita pernah oversupply. Jeda impor iya karena kita sedang panen gitu atau Hmm. sedang melakukan penggilingan dan akan Ya, ada ya, ya, produksi ya. hasil produksi segera. Tapi sesudah itu kita kekurangan lagi dan itu cukup besar kekurangannya. Nanti ada Iya, data-datanya Mas dan Yersu. itu sebenarnya Nah, gampang kok nyarinya ya. Buka aja data-data dari BPS itu lengkap. Itu ada data dari tahun ke tahun dan dari asal negara impornya dari negara mana, berapa jumlahnya dari masing-masing negara itu ada semua. Tinggal baca kok kalau di BPS itu ketemu gampang googling aja sebenarnya juga langsung ketemu lagi ya. betul betul. Dari data dari Kementan juga banyak begitu ya. Mm-mm. Tinggal kita teliti saja dan mencari ke bawah. Ini kan udah di masa lalu sebetulnya kejadiannya begitu. Nah, ini coba kita jawab ya. Dari Detik ini menulis dari kedelapan perusahaan yang mengolah GKM. GKM itu gula kristal mentah. Nah, coba kita beri pemahaman kepada penonton of the record. Jadi di sini ada tiga istilah, gula kristal mentah, gula kristal rafinasi dan juga gula kristal putih. Di mana Nah, kalau gula ada yang kristal sebut mentah yang ini merah adalah itu apa yang disebut, Mbak? Kalau gula kristal merah itu yang tadi itu ya, yang mentah tadi itu ya, yang merah itu ya ya maksud. yang mentah. Jadi ini masih berupa produk setengah jadi, Iya, di iya. mana di situ ada ikatan-ikatan kimia tertentu sehingga belum bisa dikonsumsi. Jadi ini masih masih mentah gitu. Untuk mengkonsumsinya tentu harus diolah di pabrik gula. Mm-mm. Begitu dan ada pabrik gula bisa mengolahnya kemudian menjadi gula rafinasi atau mengolahnya langsung menjadi gula kristal putih begitu. Jadi dari gula kristal mentah ini kalau diolah menjadi gula rafinasi juga tidak boleh kita konsumsi secara langsung walaupun pernah bocor dan kemudian beredar di masyarakat. Kenapa? Karena saya pernah membaca dari sudut pandang kesehatan gula rafinasi ini memiliki ikatan kimia tertentu yang akan menyebabkan jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan kemudian volume tertentu itu menimbulkan efek karsinogen atau menyebabkan kanker begitu kepada Hmm. konsumen. Hmm. Nah, kemudian gula kristal putih adalah yang biasa kita konsumsi sehari-hari untuk minum teh, minum kopi apa dan sebagainya. Itu memang untuk end user, untuk kita, untuk konsumen. Gula rafinasi itu juga diimpor dalam bentuk GKR, rafinasi, atau dalam bentuk GKM tadi yang diubah menjadi gula rafinasi dan itu digunakan untuk industri bahan makanan dan juga industri minuman seperti untuk sirup, untuk cookies atau kue, untuk selai apa dan sebagainya. Pokoknya whatever yang itu adalah bukan untuk end user atau konsumen seperti Hmm. kita begitu Mas Hersu. Hmm. Nah, di sini kerjasama itu tadi yang disebutkan oleh Detik kedelapan perusahaan swasta yang kemudian bekerja sama dengan PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang disebutkan tersangkanya adalah CB, Charles Sitorus kalau tidak Charles salah ya Mas Sitorus ya, Hersu, ya ini. itu dia mengolah GKM menjadi GKP, gula kristal mentah begitu, menjadi gula kristal putih.
Mm-mm. dan memiliki izin industri sebagai produsen GKR. Jadi perusahaan ini juga memiliki izin industri Ya. untuk gula kristal rafinasi, Mm-mm. begitu ya. Yang diperuntukkan itu tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian PT PPI sesudah itu diubah menjadi GKP, itu seolah-olah membeli gula tersebut. Ya, Mm-mm. memang dia membeli gula tersebut karena PT PPI ini tidak memiliki pabrik gula dan Mm-mm. PT PPI ini memiliki tugas untuk melakukan operasi pasar untuk Mm. menstabilkan harga gula begitu ya. Ya, ya. Yang ketika itu pada tahun 2016 pernah naik sangat tinggi, bahkan beberapa pengamat ketika itu mengatakan dalam sejarah dunia pergulaan Indonesia itulah harga tertinggi yang pernah ada, yaitu Rp16.000 dari harga yang biasanya sekitar Rp12.000 pada saat Mm. itu begitu Mas Hersu. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini menarik ya karena sebenarnya apalagi kalau kemudian kaitannya dengan dugaan-dugaan korupsi im- impor gula itu ya kan ini bukan ini kan selama Pak Jokowi menjadi presiden saja 2 periode ini setidaknya kan ada 6 menteri perdagangan ya kan Tom Lembong itu tadinya menggantikan Pak Rahmat Gobel gitu ya baru kemudian dia cuman setahun dia digantikan lagi dan ini banyak sampai 6 orang yang terakhir itu kan Zulkifli Hasan ya. Yang lumayan lama Zulkifli Hasan itu kan Mhm. menjadi Menteri Perdagangan tahun 2022 sampai 2024 dan pada waktu itu juga ramai juga muncul kasus dugaan korupsi gitu. Tapi kasusnya kok nggak ada kabar beritanya juga ya yang kasusnya Pak Zulhas itu ya. Iya, dan itu tidak diproses lebih lanjut ya Mas Hersu. Ini kan memang katanya pemeriksaan ini dilakukan untuk tahun periode 2015 sampai 2023. Oh iya. Nah, seharusnya kalau 2023, artinya Zulhas sudah menjabat dari sejak bulan Juni 2022. Dan ini rame pada bulan Oktober 2023 pada saat puncak Pilpres, begitu Ya, ya, pada saat ya, puncak ya, kampanye tersebut, begitu ya, kan. ya, Nah, ya. sementara Tom Lembong itu menjabat 1 tahun begitu dari tahun 2015 itu bulan Agustus sampai bulan Juli 2016. Nah, Hmm. Zulkifli Hasan kalau saya mau diperiksa itu juga sudah masuk kategori itu malah lebih lama ketika Hmm. itu kalau pemeriksaan ketika itu ya pernyataan dari Kejagung bulan Oktober 2023 sementara Zulkifli Hasan sudah menjabat sejak bulan Juni 2022 sudah 1 tahun lebih dong begitu Hmm. ya Hmm. dan tapi dia dibebaskan gitu kan dikatakan bahwa ini pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini Sebelum gimana sebelumnya. padahal Ya. kita tahu importasi di masa Zulkifli Hasan itu adalah importasi yang paling tinggi Mas Hersu. Jadi selama selama 10 tahun dia menjadi selama 2 tahun maksudnya selama 2 tahun dia menjadi eh, tri begitu ya itu ada yang menyebutkan ini kita harus ngecek lagi ya ada yang menyebutkan dia mengimpor sebanyak 18 juta ton gitu ya. Kita harus lihat lagi ya. Ya, Zulkifli Hasan 2022-2024 impor gula lebih dari 20 juta ton. Nah, sementara Tom Lembong itu yang dikatakan dia melakukan korupsi, begitu, dia mengimpor gula itu sekitar 5 juta ton saja. Sesudah dia ada Inggartia Stolokita pada tahun 2016 sampai 2019 nih, dia 3 tahun, impor gulanya juga sekitar 15 juta ton. Ini berarti sama dengan yang dilakukan Tom Lembong, yaitu dalam 1 tahun 5 juta ton. Enggartia Stolokita, dia menjabat selama 3 tahun dan impornya 15 juta ton. Agus Suparmanto, 2019 sampai 2020, dia melakukan impor gula itu 9,5 juta ton. Jadi selama 1 tahun itu, dari 2019 sampai 2020, 9,5 juta. Ini cukup tinggi, begitu Mas Herusu. Jadi ya, kenapa Menteri-Menteri itu tidak ikut diperiksa, begitu kan? Sementara mereka juga melakukan importasi dan apakah selama dari sesudah Tom Lembong itu kemudian kita kekurangan terus begitu kan? Karena kan dikatakan dasar dari impor apa namanya kesalahan kebijakan impornya Tom Lembong ini karena kita oversupply begitu kan? Kita oversupply sehingga tapi kok ada kebijakan impor. Nah, berarti ketika sesudah Tom Lembong kita berarti minus. Minus sehingga importasi yang dilakukan oleh Inggartia Stolokita, Suparman maupun itu sampai ke Zulkifli Hasan itu tidak menjadi masalah. Itu yang banyak sekali dipermasalahkan atau ditanyakan oleh netizen terutama. Netizen ini kan mewakili rakyat, mewakili warga dan Iya, mewakili iya. akal sehat. Mereka banyak mempertanyakan soal itu Mas Hersu. Ya, tapi oke. Karena saya juga bacakan pernyataannya kalau kita buka-buka lagi kan kemudian
ada pernyataan dari juru bicara Kejaksaan Agung yang mengatakan tidak akan dipanggil gitu ya menteri dulu Betul. kesehatan dan sebagainya. Tapi kita sebelum membahas lebih jauh, saya kira banyak juga yang menyoroti soal Tom Lembong ya Mbak Agi ya, karena kan Mhm. orang seperti Anies Baswedan kemudian juga membuat semacam testimoni gitu ya, dia diunggah di Mhm. Instagramnya sendiri yang dia nyatakan bahwa Tom Lembong itu orang yang sangat lurus gitu, dan di media sosial banyak sekali Mbak testimoni-testimoni semacam itu gitu, dan orang itu kemudian jadi juga jadi salfok gitu melihat wajahnya Thomas Lembong ya ketika dia di waktu itu dipamerkan lah oleh kejaksaan gitu kan, dia keluar dari ruangan terus kemudian sampai dia Mhm. masuk ke dalam mobil tahanan karena kan dia dipindahkan ke Salemba. Itu foto yang kemarin-kemarin, video Betul. yang kemarin-kemarin ini Anda bisa lihat. Tanggapannya Pak Tom, tanggapannya gimana Pak kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun lalu ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Pak Tom tanggapannya. Tanggapannya Pak. Tanggapan dulu. Pak Tom. Pak Tom. Pak Tom. Emang gula kita langka banget Pak saat itu Pak. Pak. Semangat ya Pak di rutan. Itu kan kayak wajah Thomas Lembong tuh santai banget gitu, dan ketika ditanya oleh wartawan ya pokoknya bagaimana responnya Pak Thomas Lembong, katanya kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, kata dia begitu. Dan nah ini ada video yang juga sejak kemarin beredar juga. Menurut saya ini menarik loh, Mhm. kita ini rupanya kelihatannya di dalam Oke. tahanan di kejaksaan dan diberitahu Anda ditetapkan sebagai Anda ditahan kan, biasanya begitu ya, biar orang habis diperiksa sebagai Mhm. saksi Mhm. Anda jadi tetapkan jadi tersangka dan Anda ditahan, dan kemudian dipakein rompi dan dipakein borgol. Coba kita saksikan sebentar ya. Ini foto, menurut saya ini fotonya videonya menurut saya menarik banget ini ya. Mhm. Bahagi saya jujur gini deh. Ini soal satu dari si wajah apa Thomas Lembong, jangan yang Pak Sitorusnya sakit sorti ya. Pak Thomas Lembong ini saja ya. Ini kan kalau toh katakan ini wajah menunjukkan wajah orang yang nggak terkejut, nggak apa-apa begitu kan. Dan kedua gini ya, kalau toh orang nggak bersalah pun sebenarnya begitu dikenakan rompi tahanan di borgol itu biasanya orang pasti ekspresinya kan pasti akan terkejut gitu Mbak. Biasanya denial dulu ya, menolak dulu dan sebagainya gitu. Gua nggak salah, Mhm. kenapa kok gua di borgol gitu. Bahkan orang yang salah pun juga tetap ada denial. Tapi kalau wajah Tom Lembong tadi kan sama sekali enggak. Menarik juga tuh lihat wajah Tom Lembong ini. Ya, malah terlihat santai begitu ya Mas Ersu, Ya, walaupun tidak terlihat dia merasa dirinya bersih kemudian mendongak sombong, tidak terlihat itu ya. Saya melihat enggak ya. sebagaimana Tom Lembong pada biasanya begitu, terlihat santai, terus kemudian ramah, tidak menutup-nutupi atau misalnya dengan Wajahnya memakai masker ditutup ya, begitu ya, maaf atau pakai dia apa malah gitu. melempar senyum.
Ya, melempar senyumnya, senyum seperti biasa kalau seandainya dia sedang live bersama Anies, saya lihat. Dan kemudian juga komentar dari netizen itu macam-macam ya, Mas Hersu. Mereka mengatakan, oh hati-hati diabetes, begitu. Kenapa? Karena senyumnya manis sekali, begitu kan. Ini kan memang, Iya, iya. Tapi tapi kalau saya ini lihat, banyak menjadi pujaan wanita soalnya. iya. Mhm. Tapi di satu sisi ini menarik juga untuk kita saksikan bagaimana ternyata buzzer itu luar biasa ya. Sekarang ini yang kita anggap kemarin itu buzzer itu sudah kalau Pak Jokowi lengser dari jabatannya pasti nggak akan ada aliran dana ke para buzzer gitu. Kemarin memang sempat sebentar Mhm. aja ya hilang ya setelah Pilpres, setelah terpilih. Sekarang ini begitu Pak Jokowi lengser nih buzzer itu luar biasa ya Mbak Agi ya. Iya, buzzer luar biasa. Tapi mereka tertekan dalam kasus ini, Mas Hersu. Jadi Gimana 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 tuh? mereka ya mereka yang ingin karena ini memang kemudian justru menguntungkan Tom Lembong karena bergulir menjadi kasus kriminalisasi dan Hmm, saya lihat publik percaya bahwa ini adalah kriminalisasi. oke. Banyak sekali juga yang mengatakan saya bukan anak Abah, silahkan cek dari jejak Twitter saya, ada yang silahkan cek dari jejak Instagram saya begitu ya. Jejak dari media sosial saya bukan anak Abah, tapi untuk kasus ini saya membela Tom Lembong. Bukan Hmm, karena dia adalah anak Abah dan kemudian karena Tom Lembong ini adalah hmm, co-kapten pada saat Pilpres dengan apa namanya calon Anies kemarin, bukan. hmm, Tapi karena memang terheran-heran betul Mas Yersu, hmm, kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa-apa begitu ya, dan hmm. tiba-tiba ada badai seperti ini Iya, begitu. iya, iya. Padahal kita lihat Tom Lembong ini kan bukan orang yang menabur angin begitu. Nih badainya Iya, dari mana? Pasti ada iya. sumbernya ini badai ini. Nah, Siapa yang menimbulkan badai ini? iya. Kemudian juga ada yang siapa yang suka menimbun sprindik begitu kan? Dan Hmm, sebetulnya menimbun sprindik untuk digunakan sewaktu-waktu begitu ya sebagai iya. bentuk penekanan atau sandera itu juga merupakan kejahatan. Hmm, Kalau seandainya negara ini berlaku hukum secara adil dan juga normal, tentu itu akan dipermasalahkan. iya Tapi sih. kita tahu hukum itu seringkali berlaku untuk penguasa, tapi tidak berlaku untuk mereka yang ada di bawah, apalagi ini oposisi. Memang berat betul menjadi oposisi di zaman ini, Ya, begitu. tapi buat Tom Lembong kelihatannya enggak. Dia wajahnya sang. Dia sudah sering mengatakan itu, Mas Ersu. Hah? Jadi Tom Lembong ini ketika Pilpres kemarin kan menjadi media darling ya kalau kita Hmm, lihat. Dia diminta sana, diminta sini, hmm, bahkan yang namanya podcast begitu yang kita lihat itu mendukung pemerintahan, mendukung Pak Jokowi pun juga mengundang dia gitu. hmm, Kenapa? Karena memang ini orang apa ya? Setiap kali dia ada di mana, orang tuh mengejar begitu ya, Mas Hersu. hmm, Pada saat Pilpres kemarin, sesudah itu dia memang jarang muncul begitu. hmm, Jadi sekarang ketika tiba-tiba ada kasus ini, orang juga ya berpikir seperti ini. Kalau seandainya Tom Lembong ini memang dia sadar dia memiliki kasus, dia memiliki hmm. apa namanya sandera, dia tidak akan segitu hebatnya mendukung Anies begitu. Yang ngelawan Apalagi di Pak masa Jokowi lah gitu sekarang. ya. Hmm, Iya, dia pasti akan menjadi bagian dari rombongan Pak Jokowi, di mana di situ ada Zulhas, di situ ada Erlangga, di situ ada Bahlil, di situ ada apa banyak sekali ya di situ. Yang kita yakin juga mereka itu sebagian juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, bahkan diperiksanya tidak main-main, hmm, 9 jam, 11 jam apa dan sebagainya begitu ya. hmm, hmm, Tapi berhenti mengambang di tengah jalan dan tidak dilanjutkan. Sementara Tom Lembong ini yang hanya menjabat selama 1 tahun dan itu adalah berdasarkan kebijakan. Nah, ini kita perlu perlu bahas lebih lanjut juga ini Mas hmm, Hersu hmm. selain komentar-komentar dari netizen. Kita tadi belum belum selesai tadi yang ini kayaknya kita apa namanya melakukan podcast kali ini sebetulnya ini untuk 2 atau 3 kali episode begitu ya Mas Oh. Hersu. Kita tidak cukup membahas ini hanya Ya, untuk nanti apa kita ambil namanya yang sekilas besar-besarnya saja. dulu ya Mbak Agi ya, karena Mhm. tentu kita dibatasi durasi. Nggak ada sih yang membatasi Betul. durasi. Tapi kalau kita bikin ini ngobrol sampai 3 jam kan siapa yang mau nonton? Gitu nanti kita bahas Siapa yang besok. mau nonton? Ya, oke. Iya, Tapi tapi ini ya, saya lanjutkan dulu Mas hmm, Yesus sedikit. hmm, Ya, di sini kan disebutkan oleh kejaksaan ya kemarin dalam hmm, apa namanya konferensi persnya, yaitu bahwa PT PPI ini yang ditugasi Tom Lembong untuk melakukan importasi tersebut, kemudian
bekerja sama dengan pihak swasta tersebut begitu. Nah, pihak swasta tersebut kemudian melakukan impor dalam bentuk tadi yang kita sebut Ya. gula kristal mentah begitu. Nah, ini Mas Irsu sebetulnya sudah disebutkan pada tahun 2015-2016 begitu ya tentang kebijakan tersebut. Bagaimana PPI kerjasama dengan perusahaan importir Ada ya. mengolah gula. Iya, jadi ini kita lihat misalnya pada Senin 16 Mei 2016. Mm. Ini kita bacakan saja sebagiannya. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan harga rata-rata gula nasional saat ini pada Mei 2016 mencapai 14.800. Itu tinggi Mahal sekali. dong, ya, mahal ya. Tinggi banget Mas Hersu. Ini masih 2018 loh, 8 tahun yang lalu. Yang berarti melonjak dari harga 2016, bukan pada tahun 2015, Pak. 2015. Ya. Iya, yang hanya 12.000 per kilogram, begitu. Jadi pada saat itu ada target awal Juni 2016 itu harga harus turun, begitu. Karena itu juga menjelang puasa, menjelang Ramadan, Lebaran apa dan sebagainya. Di mana kalau menjelang Lebaran dan sebagainya itu secara otomatis harga gula, harga apa komponen begitu, apa sembako dan semuanya itu pasti naik. Itu sudah otomatis seperti itu. Apalagi ketika itu ada musim giling yang mundur sekitar 2-3 minggu dari jadwal yang biasanya begitu. Dan menurut Sekjen Kemendak ini gula di produsen hanya cukup untuk sebulan. Bayangkan, ini mengkhawatirkan hanya cukup untuk sebulan, yaitu 220.000 ton. Sementara apa namanya biasanya itu terjaga stok itu harusnya minimal 2 bulan atau paling tidak 3 bulan. Itu baru aman begitu. Karena itu dia mengatakan sambil menunggu musim giling tiba, itu pemerintah menugasi BUMN, yaitu PPI, untuk melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar di mana? Kalau seandainya gula tinggi, artinya supply-nya itu lebih rendah daripada Ya. demand-nya, Mas Ersus. Itu hukum pasar seperti itulah ya. Supply, ya itu hukum pasar yang sangat-sangat dasar begitu. Jadi nggak ada oversupply begitu. Dan kemudian menurut Sri, ini Sekjen Kemendak ini, operasi pasar adalah memang langkah pemerintah begitu ya. Dan terutama untuk daerah-daerah terpencil itu harganya supaya sama juga dengan harga yang di kota. Dan kemudian dia pada saat itu Direktur Pengembangan Bisnisnya Charles Sitorus itu dari PPI bahwa pihaknya akan menggelar operasi pasar tersebut dan kemudian dia juga menyebutkan bahwa catatan Kemendak permintaan terhadap bahan pokok termasuk gula bisa meningkat 15-20% selama Ramadan daripada kondisi normal. Nah, sebelum ada Ramadan saja harga gula sudah melambung tinggi pada saat itu. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa tidak akan mengimpor gula kristal putih. Jadi sudah jelas pada tahun 2016 itu dari pihak Kemendak mengatakan mereka tidak akan mengimpor gula kristal putih. Kenapa tidak akan mengimpor gula kristal putih? Karena mereka akan memberikan kesempatan kepada para pabrik gula, begitu Mas Hersu, pihak swasta tersebut kemudian yang ditunjuk oleh oleh PPI tersebut untuk melakukan pekerjaan gitu ya untuk meningkatkan gula dari kristal mentah itu menjadi gula kristal putih yang artinya akan ada pekerjaan di pabrik gula yang akan menyerap tenaga kerja. Ini sama saja dengan kalau kita mengimpor mobil dalam bentuk completely built up atau CPU, yaitu di mana mobil itu diimpor dalam bentuk utuh begitu Mas Hersu. Hanya bagian kacanya, bagian spionnya, apa yang itu dikemas tersendiri supaya tidak pecah di perjalanan. Ini tentu harganya jauh lebih mahal karena dia CPU. Berbeda dengan kalau kita impor dalam bentuk CKD atau completely knockdown, yaitu di mana part by partnya itu terpisah-pisah. Nah, di sini masih ada assemblingnya yang kemudian memerlukan tenaga kerja, memberikan lapangan kerja, di mana mereka merakit komponen-komponen tersebut untuk menjadi mobil dalam keadaan utuh baru dipasarkan. Kurang lebih analoginya seperti itu. Gula pun juga seperti itu. Kalau diimpor dalam keadaan mentah, kemudian akan memberikan lapangan kerja dan harganya jauh lebih murah. Dan di sini industri gula akan bergerak begitu. Jadi tidak idle. Nah, inilah yang disebutkan juga oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kebijakan dari Tom Lembong itu yang menyalahi. Seharusnya dia impor dalam bentuk gula kristal putih.
yang langsung kepada end user dan bukan gula kristal mentah yang masih harus diolah lagi. Dan kebijakan dari Kemendak sendiri mengatakan sebaiknya dalam gula kristal mentah sehingga ini memberikan nilai tambah kepada pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Ini kan jadinya bulat, Mas Herssu, begitu. Orang yang tidak paham pasti akan langsung menjudge gitu. Oh, ini berarti salah ini. Kenapa mereka importasinya harusnya GKP, kemudian kenapa importasinya ini. Nah, kalau GKP itu seharusnya yang mengimpor adalah BUMN. Jadi yang boleh mengimpor gula kristal putih adalah BUMN. Karena ini diimpor melalui PPI menugaskan kepada swasta, maka kemudian swasta ini mendapatkan nilai tambah dengan mengolah tersebut, yang akhirnya BUMN dalam hal ini PPI yang harusnya mengimpor dalam bentuk GKP itu mendapatkan keuntungan 400 miliar itu tadi seharusnya. Tapi itu menjadi hilang, kurang lebih demikian. Dan kemudian dari pihak swasta ini memberikan fee begitu ya pada Charles Sitorus atau CS tersebut yang sekarang masih diduga kerugiannya sekitar 400 miliar. Kalau seandainya fee-nya diberikan kepada Direktur Pengembangan Bisnis di PPI, kenapa Tom Lembong juga ikut? Begitu. Toh dia tidak masuk ke dalam skema tersebut, dia hanya memberikan kebijakan seperti itu. Nah, kurang lebih dasarnya dasar yang digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk kebijakan itu, begitu Mas Herssu. Ya, tapi kan ini kemarin disebut-sebut juga ada audit dari BPK-nya, Mbak Agi. Ya, ada audit dari BPK. Jadi sebetulnya ini adalah audit soal tata niaga impor saja, begitu ya Mas Herssu. Bukan jadi audit investigasi ya, bukan ya? Bukan, ini bukan audit investigasi begitu ya. Jadi ini begini, pada zamannya Tom Lembong ya tahun 2015, impor gula itu tidak menggunakan sistem kuota lagi, tidak boleh karena kita sudah meratifikasi menggunakan pos tarif impor 5%, karena Indonesia sudah menandatangani GATT dan WTO Agreement. GATT ini adalah General Agreement on Tariff and Trade, begitu. Dan juga agreement dengan World Trade Organization, di mana kalau seandainya kita menyalahi itu kita akan bisa terkena sanksi, yaitu entah nanti ada sidang, kita akan terkena denda dan sanksi-sanksi yang lain, dan itu pernah dialami Indonesia, begitu. Jadi tidak pakai sistem kuota lagi, Mas Herssu, tapi pakai sistem pos tarif 5%. Nah, itu juga yang dipermasalahkan, begitu Mas Herssu. Banyak yang tidak mengetahui itu kemudian ikut ngomong begitu ya. Oke. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi pada Tom Lembong ini? Kemudian orang nggak salah dong kalau menduga-duga ini politisasi gitu. Kenapa yang disasar ada Tom Lembong saja, padahal sebenarnya juga begini maksud saya. Kenapa disasar Tom Lembong itu? Apakah kebijakan yang sama juga tidak diambil oleh menteri-menteri perdagangan sebelumnya dan berikutnya gitu. Yang kedua, malah lebih menarik lagi kan juga menteri-menteri perdagangan berikutnya malah sudah mulai diperiksa dalam kasus tidak hanya kebijakan, malah dugaan korupsi. Tapi kan kasusnya nggak berlanjut sampai sekarang gitu loh. Ya, itulah pertanyaan netizen itu ramai sekali seperti itu. Makanya ini yang sekarang di atas angin itu adalah pendukung Tom Lembong. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pendukung Tom Lembong adalah banyak anak abah begitu ya. Kalau saya telusuri tidak bisa demikian, karena banyak dari mereka yang memang ahli hukum begitu ya Mas Herssu. Banyak dari mereka itu yang memang paham soal aturan importasi seperti ini begitu. Apalagi kemudian keluar data nih, datanya dari Kementan dan Kompas ini kita ambilnya ya, dan ini sudah diolah, yaitu data perbandingan konsumsi dan produksi gula nasional 2014 sampai 2018. Dari sini bisa terlihat kok Mas Herssu bahwa ini yang warna biru itu adalah kapasitas produksi, yang warna orange itu adalah konsumsinya, kebutuhan konsumsinya, yaitu misalnya 2014 produksinya 2,58 gitu ya. Ini tentu saja dalam bentuk juta ton begitu Mas Herssu. Dan kemudian juga di situ ada 2015 produksinya ada 2,5 dan kemudian konsumsinya 5,52. Ini kan hanya setengah kurang dari setengahnya produksinya, yang artinya memang tidak ada oversupply. Kemudian 2016 begitu Mas Herssu, itu 2016 produksinya hanya 2,22.
dan kemudian konsumsinya 5,36. Uh, Ini luar biasa. nggak sampai separuhnya ya produksinya ya. Nggak sampai separuhnya. Dan 2017 ini 2,47 itu produksinya dan kemudian konsumsinya 3,1. Ini sudah era Enggartia Stolok kita. Padahal Enggartia Stolok kita juga melakukan Yes. importasi 5 juta ton per tahun. Ya, Begitu ya. juga tahun 2018 begitu. Jadi Ya. memang kalau dilihat ke belakang kita tidak pernah oversupply sebetulnya selama 10 tahun sampai 15 tahun Jadi terakhir. gimana dong kalimatnya kemarin Direktur Penyidikan di Jampitsus yang dia menyatakan bahwa itu karena kebijakan dari Tom Lembong, kemudian terjadi oversupply, dan kemudian dan itu kan 400 miliar itu kan potensial loss ya Mbak ya, jadi bukan actual loss gitu kan. Biasanya kalau yang sebut korupsi itu dia mendapatkan ada duit terus ada cashbacknya. Kalau itu ini potensi Betul. kerugian gitu yang disebut ya 400 Iya. miliar itu kan gitu. Mhm. Iya makin jelas lah. Jadi sebenarnya mungkin nggak perlu 3 hari kita bikin podcastnya gitu ya Mbak Agi. Dari sini kita udah tahu bahwa semua yang disampaikan oleh jaksa itu bisa dipatahkan gitu ya, dan saya kira itu Betul. nanti di proses pengadilan. Tapi harusnya sebenarnya nggak usah masuk ke pengadilan sejak awal, ketika misalnya ini basisnya atau alat buktinya nggak cukup ya, harusnya nggak bisa itu dijadikan tersangka dan kemudian sampai ditahan gitu. Sebetulnya yang paling mudah begitu untuk melihat ada oversupply atau tidak begitu Mas Hersу. Ini kan harga gula tahun 2015 itu 11.300 Yes. per kilogram. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 14.000 per kilogram. Ini Yes. sumber Kementan loh ya, dari sumber Kementan. Dan kemudian bahkan naik lagi pada tahun 2016 menjadi 16.000 per kilogram di pasaran. Okay. Nah, itu tadilah memakai teori dasar ekonomi, yaitu tidak mungkinlah gula harganya menjadi melambung seperti itu kalau seandainya dia oversupply di pasaran begitu kan. Okay. Ini artinya ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi begitu Mas Herssu. Itulah makanya banyak sekali orang yang kemudian membela Tom Lembong. Ini salah satunya Mas Herssu yang viral. Nah, ini saya ketemu nih, saya buka saja ya. Saya buka akun X-nya, namanya Vincent Ricardo, Mas Herssu. Anak muda ini di situ ditulis dia a jurist and filmmaker begitu ya. Dan pengacara kemudian ya, ini ahli hukum dan juga pembuat film. Hukum, betul. Ya. Kalau juris itu ahli hukum begitu. Dan dia tidak mau, karena dia menjadi viral sekali, ada yang menyebut dia sebagai pegiat media sosial. Dia nggak mau, dia disebut sebagai content creator, writer, YouTuber atau juris lah. Begitu. Nah, jejaknya ini orang kemudian percaya kadang dia memiliki jejak, dia lulusan dari Universitas Indonesia dan dia pernah menjadi delegasi atau Delegate for the Asian WTO atau FTA Free Trade gitu ya. Moot Court Competition tahun 2017. Jadi ini memang dia ini memiliki kompetensi lah Mas Herssu untuk berbicara soal ini. Dia mengatakan statement jelek dari Puspenhum Kejagung. Jadi statementnya dinilai jelek. Ini pernyataan yang sangat amat jelek dan analis kerugian negaranya sembarangan. Seperti kata Mas Herssu tadi. Jadi ini adalah potensial loss. Padahal sudah banyak ekonom yang jelaskan kalau kuota impor itu ngerusak ekonomi dan bertentangan dengan WTO Agreement yang sudah kita ratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Dia juga mengatakan, wah ini agak keras ya. Dia mengatakan, fucking stupid. Tersangka korupsi karena pemberian izin impor gula. Indonesia sudah tanda tangan GATT dan WTO Agreement dan emang nggak boleh ada quantitative restriction on tariff and trades. Jadi tidak boleh ada pembatasan jumlah atau quantity begitu pada tarif and trade. This is plain stupid and obviously criminalization of Tom Lembong. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi, Mas Herssu. Tidak masuk akal begitu. Kemudian netizen lain juga mengatakan perlu cari-cari lagi soal ini, tapi memang agak aneh perkara soal impor yang sifatnya policy decision malah jadi kasus korupsi. Kalau ternyata bukan KKN things, jadi dia menduga ini adalah soal-soal KKN. Ini pemidanaan korupsi paling tolol kalau sampai jadi terdakwa. Yang gini-gini yang bikin pejabat takut bikin policy beneran. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau seandainya memang Tom Lembong ini dipidana karena kebijakan tersebut, padahal pada waktu itu memang tata niaga untuk gula itu memang masih belum
sesudah itu kan ada kebijakan yang lainnya lagi, Mas Hersu, itu masih terus dibenahi dan itu menjadi ladang pemeriksaan dari BPK tadi ya, bukan Ya. investigasi tapi pemeriksaan. Dan kemudian Vincent juga mengatakan, nggak lucu kan kalau trade related investment di negara ini hancur karena enforcing GATT atau WTO law saja bisa dikriminalisasi. Saran gue ke teman-teman mikirin worst case skenario kalau Indonesia makin gelap katanya. Semoga Prabowo sadar butterfly efeknya bisa seburuk itu. Kalau enggak ya sudah, not my problem. Dia mengatakan demikian. Jadi dan sementara ada juga yang mengatakan ini menjawab dari Vincent Ricardo ya, bahwa Prabowo ini orang logical fallacy, bentuk straw man begitu, kesimpulan sesat dan dungu. Tom Lembong kalau merasa tidak salah bla bla begitu ya, dijawab oleh dia, woi dungu, kejaksaan itu lembaga di bawah kekuasaan pemerintahan Prabowo. Jangan ngajarin gue lah soal beginian begitu. Jadi iya memang betul, saya rasa kasus seperti ini ya sudah diketahui presiden lebih dulu karena berpotensi hal seperti ini menjadi gaduh kan Mas Hersu. Dan juga kita tahu bahwa mereka-mereka yang masuk dan menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi dan sebagainya yang tadinya pernah dipanggil oleh kejaksaan malah diambil oleh Prabowo menjadi menterinya. Walaupun kita tahu itu Betul. kan dari Pak Jokowi lah, kita menduganya Iya, demikian dan gitu jangan ya. lupa Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI juga masih Tuh, masih orangnya Pak masih. Jokowi semua Mhm. gitu. Iya. Ya, Mhm. Iya, ya, jadi oke. ya kita tahu lah. Sejauh Ya, itu ini kriminalisasi lah gitu apa nih ya. ya pendapat dari masyarakat pada umumnya Mas Herso. Yes, oke. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya, gitu ngelihat persoalan ini. dan nggak terlalu salah kalau kemudian yang menyimpulkan bahwa ini pasti ada kaitannya juga dengan berbagai upaya yang beberapa waktu yang lalu diupayakan oleh Pak Jokowi untuk Mhm. menghambat Anies Baswedan karena hubungan Tom Betul, Lembong dengan Anies tadi ya. Saya kira kan begitu ya, Mbak Agi, betul. dan Mhm. kan mereka Mhm. sendiri Mhm. kan sedang bersiap-siap membuat ormas katanya, dan kita tahu lah biasanya nanti ormas Betul. itu menujunya partai politik. Lah kok kebetulan Pak Jokowi juga lagi mau bikin partai politik begitu setelah ormasnya yang Mhm. lama. Mhm. Dan kita tahu semua bahwa ya Gibran itu kan pengen sekali pasti dia maju nanti pada Pilpres 2029 dengan tongkrongan dia seperti itu, dan tanpa dukungan kekuasaan bapaknya ya siapa yang mau milih dia gitu, kecuali dia bisa tiap hari belusukan selama Pak Prabowo pergi ke luar negeri ya mungkin banyak yang akan memilih dia gitu, karena orang kan tidak lihat pinternya atau ini, tapi dilihat siapa yang sering datang ke pasar dan bagi-bagi hadiah kan gitu, bagi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Ini memang ya itu lagi lah Yes. berkali-kali juga kita mengatakan tingkat pendidikan itu bukan berarti ada yang mengatakan ini kok kayaknya Mas Hersu dan Mbak Agi ini apa namanya seperti merendahkan masyarakat Oh. yang tingkat pendidikannya rendah. Bukan itu, kita itu malah Hmm. menyayangkan gitu. Kita Hmm. menginginkan kita semua memiliki pendidikan yang setara. Saya Hmm. kalau melihat orang yang pendidikannya lebih tinggi dari saya dan lebih pintar itu saya look up to begitu. Hmm. Senang betul saya Mas Hersu, Hmm. apalagi kalau Hmm. dia masih muda, lebih muda dari saya malah Hmm. akan bertanya-tanya terus ke orang tersebut. Ya. Ini yang memberi info kepada saya juga, berbagai data-data ini juga orang yang lebih muda dari saya. Iya, Saya iya, iya. menanyakan karena saya memang Hmm. kurang di bidang ekonomi, Yes. makanya saya nyari data sana, data sini. Dan ada lagi ini Mas Hersu, sekali lagi ya, kita tekankan bahwa audit yang dilakukan oleh oleh BPK itu Hmm. judulnya adalah Audit Tata Niaga Impor 2017 yang artinya dia Hmm. memotret keadaan tanggal Ya. Hmm. tahun 2015-2016. Jadi audit tata niaga bukan audit investigasi. Dan ini Jadi rekomendasi ya kita biasanya ya hasilnya kalau audit semacam ini ya, Mbak betul, Agi ya, perbaikan-perbaikan betul. gitu-gitu ya. Hmm. Mhm. Ya. Itulah makanya tidak ada apa namanya dari audit untuk perbaikan tata niaga impor itu Kejaksaan Agung Hmm. hanya mengutip tidak ada koordinasi. Hmm. Begitu, tapi Hmm. tidak berdasarkan adanya audit BPK bahwa ada Ada kerugian ada negara. temuan Itu gitu tidak biasanya. dari situ. Temuan biasanya disebutnya ya gitu. Hmm. Betul, sebagai temuan dan dalam Hmm. kesimpulan dan rekomendasinya BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak Yes. ada di situ. Hanya Oh. bahwa tidak ada koordinasi. Makanya ada Oke. kemudian di situ apa namanya agar melakukan koordinasi lebih baik lagi. Nah, yang menarik juga adalah ini ada data Mas Hersu, yaitu bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa impor yang dilakukan tersebut adalah karena permintaan dari Koperasi Inkopol.
Ah, Inkopol ini adalah induk koperasi polisi. Ada oke. permintaan dari Puskopol, Pusat Hmm, Koperasi Polisi. hmm. Koperasi Kartika ini dari Angkatan Darat ya. TNI Angkatan Darat, Hmm, betul. Dan ini adalah lembaga-lembaga ekonomi dari TNI dan polisi lah, yang terbanyak malah polisi di sini, Mas Hersu. hmm, Dan berdasarkan permintaan dari mereka itu, karena memang ya kita tahu lah, apa namanya, walaupun tidak dipercakapkan, kita tahu ini kan TNI, Polri ini dilarang berbisnis begitu kan ya, Mas hmm, hmm, Hersu. hmm, hmm. Dan apa namanya, padahal gaji mereka rendah, kurang lebih kan demikian. Makanya Ya ini terakhir-terakhir itu kan ada permintaan ya. supaya mereka berbisnis dan ini. Nah, mereka salah satunya adalah dengan melalui koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dari TNI dan polisi tersebut. Dan mereka mengajukan ini di sini ya, tabelnya adalah perusahaan importir gula kristal mentah dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016. Hmm, Perusahaannya bla 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 begitu ya. Jumlahnya sekian dan pelaksana operasi pasar gulanya adalah Inkopol, 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 banyak sekali yang Inkopol. Kemudian Inkop Kartika, SKKP TNI, Puskopol dan sebagainya ya. Saya rasa di sini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini disebutkan eh, penugasan dari Menteri Perdagangan, tapi penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi, yaitu hmm, Induk Koperasi Polisi, hmm. Pusat Koperasi Kepolisian, itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri atau SKKP TNI Polri, dan sebagainya. Dan ada jumlahnya di situ, Mas Hersu, ada nama PT-PT-nya. Saya rasa juga ini yang membuat Tom Lembong juga tersenyum, Mas Hersu. Karena memang ada dasar. sebagai Jadi, sebagai anak kolong kita paham ya, biasanya koperasi-koperasi begini ini penting banget karena ibu-ibu istri-istri betul. prajurit itu bisa utang dulu di 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 koperasi-koperasi ini, nanti begitu suaminya gajian baru bisa dibayar. Jadi saya kira ya, ini bukan korupsi kalau yang namanya seperti ini gitu. Ini kan mensejahterakan para prajurit terutama TNI ya, Mbak Agi ya di sini. Oh, polisi Iya, juga ya tadi ya. Ya. iya, sangat. Malah yang paling banyak ini polisi begitu ya. Oke, Ini ya 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 ya. dapur lah ya. Hmm, Permintaan kita jumlah polisinya kan ada berapa ratus ribu. Dan begitu hmm, jumlah TNI. Kemudian hmm, negara hanya bisa memberikan kesejahteraan sekian. Apalagi kalau hmm. pangkat masih rendah. Mereka ya Ya. di pertengahan bulan saja sudah kembang kempis kan, kurang lebih demikian. Jangan Iya. bilang bahwa "Oh iya, tapi kan polisi misalnya ya, mohon maaf Hmm. itu sudah mereka bisa melakukan pungutan di jalan apa dan sebagainya. Iya, ada yang begitu. Tapi kan banyak juga yang Banyak tidak, juga yang begitu kan? enggak, yang Dan enggak yang kebagian enggak, kan dan gitu. mereka ini hidup kembang kempis juga, ya seperti Iya, masyarakat Indonesia pada iya. umumnya. Dan kenapa mereka sampai melakukan pungutan juga? Itu banyak sekali juga Iya. memang keadaannya sangat terbatas, begitu ya Mas. Jadi Oke. ini memang ada permintaan juga untuk impor Oke. tersebut. Nah, ini menarik, Mbak Agi, tapi saya kira memang betul seperti yang Anda sampaikan ini nggak mungkin kita bahas semua dalam satu pertemuan kali ini. Kita lihat perkembangannya besok lagi ya, Hmm, Mbak, karena ini pastikan oke. akan terus bergulir gitu ya. Kita sambung Mhm, lagi nanti, tapi dari sini kita sudah mhm. mulai dapat gambaran seperti apa kan gitu. Apakah ini memang ada motif-motif, apakah sekedar kriminalisasi biasa ataukah di balik kriminalisasi itu ada motif politik? Kayaknya sih kok iya Mhm. ya, motif politiknya lebih kencang mengingat Sam Lembong itu adalah co-captain, mantan co-captain Amin, dan kan kita tahu bahwa Anies itu sedang menyiapkan ormas gitu ya, bukan bukan partai politik ya, belum Mhm. belum jadi partai politik, ormas dulu, dan Tom Lembong ini pasti akan jadi salah satu punggawanya gitu. Ya kira-kira seperti Mhm. itu, sekitar itulah ya. Kenapa kasus ini kemudian muncul. Jadi kita sedih kalau memang betul ya dugaan-dugaan semacam itu, karena kemudian instrumen hukum itu digunakan untuk menggergaji lawan-lawan politiknya, untuk memukul lawan-lawan politik, sementara sebaliknya kalau itu adalah sekutunya, orang dia di pemerintahan dan mereka melakukan pelanggaran hukum dan korupsi jelas misalnya, ya kemudian dilindungi, dipanggil, ya setelah itu cuma dipakai, lu kalau macam-macam, kalau nggak nurut sama gua masukin, tapi kalau lu nurut aman-aman saja kan, kayak gitu tuh kan nggak boleh terulang lagi sekarang ini ya, di eranya Pak Prabowo harusnya ya, Mbak Gi ya. Iya, iya, iya. Oke. Dan Pak Prabowo pasti mengetahui ini. Situasi Hmm. gaduh seperti ini sungguh tidak Yes, nyaman dan ya Pak Prabowo nggak tidak akan baik senang kalau ada untuk yang gaduh-gaduh masa begini. Pak Prabowo Yes. tidak senang. Jadi siapakah ini Hmm. yang Hmm. eh,
diduga begitu ya bermain. Ini Ada pertanyaan dari netizen Iya banyak itu sekali yang saya seperti jawab itu. sih itu tuh kata para netizen kan gitu semua mereka udah jawab. Nah, mereka Yang udah tahu suka kok. menimbun sprindik itu tuh, begitu Iya yang sampai gitu. sekarang masih Ya, cawe-cawe. Nah, iya, siapakah begitu iya. kan pertanyaannya? Mau kasih Mhm. inisialnya? Nggak usah ya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke. Kita esok. Kami mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Gepita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Berakal sehat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.